Assalamualaikum. Di pada ini melanjutkan kegiatan kita yang berkaitan dengan materi akuntansi perusahaan jasa. Sebelum kita mulai, bagaimana kondisi dan keadaan kalian semua? Ini, oh bangun. Ya. Semangat ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Andito ya. Oke. Sebelum mulai saja, apa aja kita berdoa? Bismillah. Lindungilah. Is ini Bismillah. Salam. Semoga dengan dimulainya kita berdoa sebelum beraktivitas, maka Allah akan memudahkan dan lancarkan segala apa yang kita lakukan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk berikutnya pada kegiatan kali ini kita selain diminta untuk berdoa dengan religius kita, maka kita juga dituntut untuk memiliki jiwa nasionalisme ya. Meminta kesediaannya semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Baik, kita mulai ya. Pancasila Tubuhmu proklamasi saya untukmu Pancasila bersama tiba-tiba selalu maju. Oke, cukup. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum dilanjut, kira-kira apa yang menjadi dasar dari lagu tersebut? Pancasila. Pancasila. Oke. Apalagi yang bisa kita ambil? Nasionalisme. Oke, Pancasila, nasionalisme. Apalagi kira-kira? Nah, dalam negara ya, negara bangsa dan itu harus tertanam, tertanam di dalam diri, kemudian diapain? Pada itu diamalkan gitu ya, dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran dan hadis melalui sholat kita ya. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan coba melanjutkan materi terkait dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Semuanya sudah dengan buku paket ya? Ya, silakan dibuka materi tentang bab neraca saldo.
Neraca saldo masih dalam materi akuntansi perusahaan jasa. Ya. Oke. Kenapa Bapak minta? Oh, ini akan ada kaitannya dengan materi yang sampaikan. Materi apa sih sebetulnya harus kita pelajari dan kita pahami bersama-sama. Ya, baik. Coba semuanya lihat ke depan. Kita akan mulai dulu. Di situ Bapak bertanya satu kata tentang kata sesuai. Nah, coba pakai HP. Bisa nggak kira-kira masuk ke aplikasi ini, collab.com? Eh, masuknya ke situ ya, collab.com dari sendiri. Zaki Ansari 656. Bisa masuk nggak? Ada yang masuk? Ya, kalau sudah bisa masuk, langsung tulis nama kemudian jawabannya. Menurut kalian sesuai itu seperti apa? Ya, yang kalian pahami dari kata sesuai. Kita kan sering mendengar ya. Coba disesuaikan aja. Udah sesuai belum gitu kan dan lain sebagainya. Kira-kira sesuai itu apa? Waiting ya? Iya. Iya tuh waiting. Waiting ya? Ah, ini sudah. Oke, sudah. Oke, sip. Nanti jawaban yang kalian ketik harusnya muncul di sini ya. Satu aja cukup. Ya, satu kata boleh, dua kata boleh. Maksudnya satu orang cukup jawab sekali. Sesuai, sama, oke. Benar, oh tepat. Benar, apa sama, sudah, oke. Paralel, proses, cocok, cocok sudah sama siapa itu? Oh, dia tahu jawab ini. Ya, banyak ya, ya. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas benar, paralel betul, sudah cocok sama. Oke, baik. Bisa nggak disimpulkan apa itu sesuai? Ya, ada yang menjawab sesuai itu ya cocok, kecocokan. Kalau kesesuaian ya kecocokan, gitu kan? Nah, sekarang kira-kira sesuatu yang sesuai itu baik atau tidak dalam kehidupan ini, kehidupan sehari-hari ya. Kita berbicara di luar konteks ekonomi. Kira-kira yang sesuai itu baik nggak? Baik ya. Misalkan Allah punya rencana, kita punya rencana. Rencana kita sama rencana Allah sesuai. Senang nggak kita? Senang ya. Kalau misalkan kita punya rencana, teman punya rencana, sesuai rencananya kita juga senang. Nah, maka sesuai ini, kesesuaian ini perlu menjadi bagian yang hadir ada dalam kehidupan, baik itu secara pribadi maupun secara organisasi. Dalam sebuah perusahaan misalkan, kita sekarang belajar perusahaan apa? Jasa atau dagang? Jasa. Oke, dalam perusahaan jasa, seorang direktur itu harus mampu menyampaikan apa yang ia inginkan kepada siapa kira-kira? Nah, kepada karyawan.
Karyawannya siapa? Misalnya di bawahnya ada manajer, ada kepala bagian, ada karyawan sampai kepada maaf terakhir OB misalnya. Direktur harus mampu melakukan itu supaya yang ada di perusahaan itu paham. Kalau sudah paham, kita bisa sesuai. Maka menurut Bapak kesesuaian itu menjadi penting, ya. Kenapa harus sesuai? Nah, sesuai dengan materi kita pada hari ini terkait dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Kita mulai dari Bapak ingin memulai sedikit materi sebelumnya. Ada yang namanya siklus akuntansi. Apa aja nih? Tahapan pertama. Oke, siklus ya. Siklus akuntansi. Yang pertama, mengidentifikasi. Ini mulai ya? Ya. Atau menganalisis. Oke, tahap kedua apa? Ya, tahap pencatatan dengan membuat jurnal umum. Kemudian tahap selanjutnya, oke, setelah jurnal umum selesai, kita lakukan yang namanya posting ke buku besar. Setelah posting, menyusun ya, membuat neraca saldo. Dari mana neraca saldo kita bisa ambil datanya? Dari saldo akhir, ya, saldo akhir yang ada pada buku besar. Jadi kalau ditanya dari saldo mana, saldo paling akhir. Kalau akhirnya 1000, maka ditulisnya 1000 dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian. Nah, oke, ya. Jadi pada hari ini kita insya Allah akan coba membuat jurnal penyesuaian dengan asumsi bahwa neraca saldo, buku besar, jurnal umum, dia menganalisis. Yang dianalisis itu data transaksi ya. Kan kita biasanya ada nota, ada faktur, ada bon, dikelompokkan, diidentifikasi, kemudian dianalisis. Nah, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, targetnya pada hari ini adalah pertama untuk capaian kompetensi, indikator kompetensi yang harus dicapai. Yang pertama adalah kalian mampu menghubungkan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Jadi dalam akuntansi itu dari materi ke materi itu saling berkaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian itu seperti apa, pengertiannya apa. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi, mengelompokkan mana akun-akun yang masuk kepada jurnal penyesuaian. Ingat, di dalam jurnal penyesuaian tidak semua akun yang ada di jurnal umum bisa masuk ke jurnal penyesuaian. Ya, terakhir mampu bikinnya, membuatnya. Ya, karena itu target utamanya adalah mampu membuat jurnal penyesuaian. Nanti kita akan bekerja bersama-sama. Ya, kemudian untuk kaitannya dengan model belajar kita pada hari ini, Bapak akan coba menggunakan model problem based learning. Jadi problem itu
apa namanya, masalah ya. Jadi belajar berdasarkan masalah. Ya, Bapak tahu semuanya punya masalah. Jadi kita belajar di PD akan masuk di situ, akan ada data neraca saldo yang laporannya tidak sesuai. Kalau nggak sesuai masalah bukan? Salah ya. Kita harus itu disesuaikan. Nah, kira-kira gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Oh iya, belum ya? Oke. Nah, Bapak ingin tampilkan satu video yang berkaitan dengan motivasi. Karena motivasi ini penting ya. Kita ini kan seperti elektronik kadang-kadang. Kalau sudah dipakai sehari, nah baterainya habis, gitu kan? Perlu dicas. Cas inilah yang disebut dengan motivasi. Silakan disaksikan ya. Ini kurang lebih sekitar 5 menit waktunya. Belajar merupakan sebuah hal tinggi usia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ini. Belajar adalah proses orang mencoba untuk mendapatkan sebuah perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman hidup sendiri dalam interaksi, namun tidak dengan sesuai yang sama. Mer, bangun. Ya, Pak. Mana tempat Bapak bangun? Pak. Saat melakukan yang tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu lihat lagunya. Semalam aku whatsappan, terus main game, dan tapi mereka juga tidak sama selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai sampai sih. Iya ya, harusnya aku harus bisa lakukan itu cara sukses tidak.
Sukses itu harus diperjuangkan hanya dengan cara mengisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah kau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Sukses kamu, ya tergantung usahamu. Oke, apa yang bisa diambil dari video ini? Memanfaatkan waktu dengan baik. Apa ada kata-kata bijak yang tadi disampaikan? Oke, sukses tergantung seberapa keras usaha ya. Ada lagi? Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Oke, good. Jadi ada kaitannya dengan umur ya. Umur kita itu kita nggak tahu kapan kita meninggal, barangkali besok, barangkali nanti dan seterusnya. Tapi kewajiban belajar itu harus dilakukan sampai kapanpun. Makanya kan ada bawahnya belajarlah sampai ke banyak banyak ya, banyak persepsi kejadian ini. Ada yang diminta belajar sampai di Cina gitu kan ya. Nah artinya apa? Nah semuanya ini salah satunya adalah bertujuan untuk membangun motivasi belajar ya, membangun motivasi belajar. Bapak memahami bahwa akuntansi itu bukan pelajaran yang mudah ya, mungkin lebih mudah pelajaran lainnya misalkan PDOK gitu kan, kemudian mewarnai gitu dan seterusnya ya, dibanding mata pelajaran akuntansi, apalagi sekarang sudah kelas 12 di mana mata pelajaran ekonomi ini mungkin bisa menjadi salah satu yang mempengaruhi tujuan kalian untuk melanjutkan pendidikan. Jika kalian senang dengan ekonomi, mungkin ekonomi akan menjadi salah satu tujuan berlaku di perguruan tinggi. Tapi ketika kalian tidak termotivasi, malas di belajar ekonomi, mungkin ekonomi sangat menjadi salah satu yang duluan terabaikan. Ya, boleh nggak seperti itu ya? Boleh, silakan. Pilihannya tergantung pada kalian semua. Tugas sekolah dan Bapak Ibu guru adalah menjadi fasilitator. Gitu ya saya dulu Pak. Saya paham ya, Pak. Jadi fasilitator untuk apa? Kemampuan dan motivasi kalian bisa berjalan bersama-sama ya. Jangan sampai semangatnya ada tapi kemampuannya tidak ikut, atau kemampuan yang bagus keren tapi banyak fokusnya gitu kan, terus banyak putus asanya dan seterusnya ya. Oke, hari ini kita coba ya. Sebelum ke situ kita bagi kelompok dulu. Silakan semuanya berdiri. Lumayan tadi sempat duduk agak lama ya. Diri aja, gak usah lari. Masih. Oke ya. Nah, kita butuh 4 kelompok karena Bapak menyiapkan 4 studi kasus yang berbeda. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mencoba mempelajari, melihat studi kasus yang ada di lembar kerja. Dihitung dulu ya, baginya dengan cara menyebutkan angka 1 sampai 4. Dan kalau sudah 4 balik lagi ke 1 terus dan seterusnya. Silakan mulai dari 7. Oke, sekarang yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4. Duduknya tidak berpindah ya, maksudnya lokasinya tetap di sini, nanti tinggal saling berhadapan saja. Ya. Kalau misalkan berempat kelompok, misalkan saling berhadapan. Silakan. Mau di mana? Itu 1 mungkin ya? Satu, oke, yang satu, 2 di sini. Ini 3. Nah,
4 mungkin belakang ya. Ya, oke. 4 di belakang. Ya, silakan. Oke, jangan bertiga. Coba. Ya, oke. Oh, silakan. Saya mereka digendong nih Pak. Kan? Oh, duduk tak. Mejanya boleh digabung. Dia nggak terlalu sempit. Mejanya boleh digabung. Yang di belakang pajuan aja. Yaitu dan kelompok satu. Ya, baik. Sambil Bapak bagikan satu, silakan ya. Sama lihat di kelompok 2 sama-sama. Kelompok 3, kelompok 4. Ya, sebelum kalian diskusi tentang ya. Oke, kita masuk langsung. Jurnal penyesuaian ini merupakan tahapan lanjutan. Nih, setelah kita semua menuntaskan neraca saldo, masih kebayangkan neraca saldo ya? Ya, tabelnya paling sederhana di antara yang lain. Setelah menuntaskan neraca saldo, ya, kenapa jurnal penyesuaian perlu dibuat? Perlu disesuaikan dengan rupiah. Oke, menyesuaikan transaksi yang salah, kemudian disesuaikan. Betul. Oke. Transaksi yang belum tercatat, ya, pada neraca saldo. Kemudian terus kita jurnal penyesuaian. Pokoknya secara bahasa sehari-hari ada yang nggak sesuai. Itu kira-kira. Ada yang nggak sesuai itu kan banyak ya faktornya ya. Entah dia belum tercatat, kemudian angkanya yang berbeda, laporannya yang tertinggal dan seterusnya nggak sesuai, jadi masalah. Nah, kalau masalah ini didiamkan, kira-kira ada dampak nggak kepada perusahaan? Ada dampaknya? Apa dampaknya? Keuangannya nggak jelas. Oke, good. Kita mengalami ya, oke, good ya. Kedua jawaban tadi yang bagus. Pertama, laporan keuangannya jadi nggak jelas, nggak sinkron, ya. Kemudian kalau udah nggak jelas, nggak tahu nih nanti perusahaan ini mengalami untung atau rugi. Karena setelah ada jurnal penyesuaian, nanti perusahaan harus membuat laporan keuangan. Ya, laporan keuangan di mana di situ salah satunya ada laporan laba
laba rugi yang untuk di perusahaan itu untung atau rugi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang pertama. Ada akun perlengkapan. Kita bisa lihat sama-sama. Perlengkapan merupakan harta ya yang dimiliki oleh perusahaan penggunaan kurang dari tahun. Kalau lebih dari 1 tahun apa namanya? Barang. Oke. Nah, penyebab terjadinya AJP ada yang nyebutnya AJP, ayat jurnal penyesuaian. Ada yang nyebutnya JUPE, ya jurnal penyesuaian. Ya, jadi ayat ini dua, dia sebut JUPE, jurnal penyesuaian. Nah, kenapa? Satu, tidak tercatat. Kemudian yang kedua, salah informasi. Masih itu laporan. Lapornya berapa nih peralatan perlengkapan? Kemudian data yang terpakai hanya sekian. Salah informasi namanya. Kemudian rusak ya, kerusakan secara alamiah. Artinya peralatan ini rusak. Ketika rusak maka gimana kira-kira? Kalau dibetulin maka butuh apa? Nah, uang. Ada pembiayaan. Sama apa? Rusak maka ada penyusutan dan seterusnya. Ya. Kemudian akun berikutnya. Nah, kita lihat dulu nih. Perlengkapan itu misalkan pada kantor pusat uangnya 4.500.000. Kemudian telah dicek pada gudang hanya 3.300.000 di tanggal yang. Nah, memang biasanya jurnal penyesuaian itu dibuat pada akhir periode. Nah, pada akhir periode kan. Jadi nggak boleh di tengah-tengah. Kalau jurnal umum kan dari awal sampai kita muter-muter aja ya. Tanggal 1, tanggal 2. Kalau penyesuaian hanya di akhir. Nah, ketika nggak sama gini gimana? Oke, nah kita lihat. Yang tersedianya 4.500.000 laporannya. Kalau yang ada di gudang 3.300.000, berarti ada yang udah dipancing, ada yang terpakai. Jadi ada perlengkapan yang tercatat gitu ya. Jadi dia udah kepake nih, tapi belum dilaporin dalam bentuk catatan. Nah, makanya laporan yang tercatatnya masih 4.500, tahunya perlengkapannya udah berkurang, nggak ada yang terpakai. Nah, akunnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Yang dicatat yang mana? Ya, akun yang terpakai ya. Jadi akun yang terpakai itu berarti selisihnya antara yang tercatat sama yang sisa. Nah, maka itu yang terpakai kan 1.200.000. Kita lanjut dulu ya. Akun yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar ini kira-kira gimana? Harus dibayar terjadi tetapi belum dibayar. Beban itu kira-kira kewajiban bukan? Jadi kalau kita misalkan bayar gaji kan berarti maksudnya beban gaji. Bayar listrik maksudnya beban listrik dan seterusnya. Nah, ini sudah harusnya dibayar tapi belum dibayar. Nah, penyebab terjadinya pertama tutup buku. Kenapa perusahaan tutup buku? Selesai periode. Apa? Selesai periode. Oke, good. Selesai periode artinya tanggalnya habis. Kita ganti tanggal baru, bulan baru, tahun baru, makanya tutup. Ini kayak nanti nih, akhir Desember kan. Nah, bagi orang tuanya yang memang bekerja di akuntan, sibuk tuh di akhir tahun karena membuat laporan keuangan. Kemudian berikutnya
kesalahan dalam perhitungan. Ya, hitung salah wajar nggak? Wajar kan? Ya, apalagi nggak pakai sistem, hitungnya manual. Dan yang dihitung banyak. Kalau salah, maka wajar. Tapi sekarang sudah banyak sistem akuntansi ya. Kalian masukin angkanya, nanti dia hitung sudut-sudut. Nanti ketahuan angka terakhirnya. Kemudian berikutnya sudah menjadi hutang tapi belum dibayar. Nanti terkait materi ini Bapak akan coba tampilkan videonya. Kemudian, nah ini ilustrasinya begini. Coba lihat di situ. Bayar gaji setiap minggu sebesar 1.200.000 dilakukan setiap hari Sabtu. Jadi karyawannya gajiannya setiap Sabtu ya, dibayar setiap minggu. Kemudian pada tahun 2008 perusahaan tutup buku. Nah, tanggal 31-nya tutup buku tadi yang disampaikan Dewa ya. Tanggal 31 itu jatuhnya hari Jumat. Sementara gajiannya hari Sabtu. Dua salah nih, nggak sesuai kan laporannya. Kalau diundur jadi Sabtu, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Kan Sabtu sudah ganti tanggal. Ya, nggak boleh dalam laporan keuangan tidak boleh mencampurkan tanggal bulan selanjutnya atau bulan sebelumnya ke dalam satu laporan. Ya, semuanya harus terpisah. Satunya dengan tanggal, berarti nih karyawannya bekerja selama 5 hari. Maka kira-kira dengan asumsi begini, menurut kalian bagaimana? Dibayar nggak? Dibayar tapi di bulan depan. Dibayar tapi di bulan depan. Oke, Rabel jawabannya dibayar tapi di bulan depan. Berarti tanggal satunya masuk bulan depan. Ada jawaban lain? Coba. Oke. Coba kita lihat ya. Perhatikan. Perhitungan penyesuaian yang dilakukan, gaji yang belum dibayar 5 hari dari 6 hari. 5/6 dari mana 5/6? Hari Oke. 5 hari karyawan yang bekerja dari yang seharusnya 6 hari. Kalau misalkan bekerjanya hanya 3 hari berarti 3/6. Berarti ya. Dan dikali 1.200.000. Terus itu adalah gaji setiap minggu ya, setiap pekan 1.200.000. Nah, yang harus dibayar adalah 1 juta. Akun penyesuaiannya kemana? Beban gaji pada utang gaji. Jadi bebannya di debit, kemudian kreditnya adalah utang gaji. Utang gajinya berkurang 1 juta, tapi masih ada 200, benar ya? 200.000 ya? Ya, 200.000 menjadi pelaporan di bulan berikutnya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini ada aktivitas. Ya, pertama tadi apa? Perlengkapan. Yang kedua, oke, beban yang masih harus dibayar. Kemudian ini yang ketiga, penyusutan aktivitas. Aktivitas tetap itu berarti harta tetap. Menyusut itu berarti gimana analoginya? Nilainya berkurang. Tetap. Ya. Contoh, ini mobil. Tanggal 1 April 2008 dibeli mobil, harganya 125 juta. Kemudian mobil itu bermanfaat selama 4 tahun dan nilai residunya 5 juta. Ya. 2008 itu tidak dimulai dari bulan Januari. Dimulainya dari bulan April. Kemudian terakhir di tanggal 31 Desember. Lalu kenapa ada 2012? Karena manfaatnya selama 4 tahun. 2008 ditambah 4, 2012. Ya. Gimana cara penyusutannya? Nah, ini.
Lihat coba. Pertama, harga si mobil tersebut dikurangi dengan nilai residu 125 juta dikurang 5 juta, ya. Kemudian ketemulah angka nilai ekonomi selama 4 tahun, terus 20 juta. Lalu dari 4 tahun itu dibagi menjadi berapa? 4, ya. Dibagi menjadi 4 karena 4 tahun. Dari angka setahun dibagi 12. Ya, karena setahun itu ada 12 bulan. Mula angka per bulannya. Nah, sekarang kenapa tahun 2008 2,5 dikali 9? 9 bulan yang terpakai karena dimulai dari bulan April. Kalau misalkan dimulai dari Januari, jawabannya yang mana? Yang mana jawabannya? Bukan 30 juta kalau mobil tersebut dibeli dari bulan Januari. Karena mobilnya baru datang bulan April, maka tidak dikali 12, dikali 9. Hasilnya masukkan dari jurnal penyesuaian. Beban itu maksudnya penyusutan, ya, penyusutan kendaraan pada tahun 2008 dan akumulasi penyusutan kendaraan. Ini Bapak agak berkembang sedikit, ya. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Oke, barusan yang ketiga apa? Oke, penyusutan aktiva tetap. Empat, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima itu timbul karena pada akhir periode telah terjadi pendapatan. Jadi ada yang harusnya kita dapat, tapi kita belum terima, ya tuh. Tapi belum diterima pembayarannya, maka disebutkan dengan pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya ada pendapatan bunga, ada pendapatan usaha. Lanjut dulu, ya. Yang akun 5 adalah beban. Beban dibayar di muka. Gak paham beban dibayar di muka? Udah, ya? Bunga siapa? Guru saya. Wow. Nih contoh, besok kuliahnya di luar jauh, misalkan di Maluku, ongkos begitu, bayar kosan untuk 1 tahun. Nah, ketika kita bayar kosan 1 tahun, maka pembayaran di awal disebut dengan beban dibayar di muka. Jadi harta, utang, atau modal? Harta, good. Jadi harta. Kenapa jadi harta? Karena sudah dibayar. Kos-kosan itu menjadi sepenuhnya hak kita. Ya, dibayar, kita mau ngapain, kita mau tidur, mau utang, mau apa gitu, karena sudah dilakukan pembayaran selama 1 tahun. Jadilah harta kita. Itu yang disebut dengan beban dibayar di muka. Oke, lanjut dulu, ya. Kemudian akun berikutnya, nah ini mungkin perlu Bapak jelaskan. Beban dibayar di muka dicatat sebagai harta. Misalkan asuransi dibayar di muka, kemudian akun pendampingnya kas, ya. Perusahaan membayar asuransi pakai apa kira-kira? Pakai kas, gitu, ya. Ada asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan di awal. Maka perusahaan akan menggunakan uang kas. Nah, asuransi dibayar di muka menjadi harta, asuransi udah dibayarin. Tinggal kalau misalkan, misalkan kenapa-napa, sakit atau apa gitu, ya, itu bisa dipakai, gitu. Nah, maka itu disebut dengan harta. Kemudian ada harta yang berkurang, yaitu kas, ya, kasnya berkurang.
Kenapa kas berkurang? Karena dipakai untuk bayar asuransi. Ya, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Kemudian, nah ini perbedaannya. Ada yang dicatat sebagai beban, tadi dicatat sebagai harta, tadi dicatat sebagai beban. Hanya dibalik saja. Jurnal penyesuaiannya, jika dicatat sebagai harta, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Kalau misalkan dicatat sebagai beban, asuransi dibayar di muka, beban di jurnal umumnya beban asuransi pada kas. Kas yang berkurang karena membayar asuransi. Pertanyaannya nih, kalau ada akun begitu, beban asuransi aja nggak pakai dibayar di muka, maka pembayarannya di mana? Di awal apa di akhir? Di akhir. Di akhir ya. Oke. Kalau namanya beban asuransi, maka pembayaran di akhir. Asuransinya sudah digunakan, pembayaran terakhir. Kalau tadi asuransi dibayar di muka, asuransi dibayar duluan, lalu digunakan. Sama-sama dari kas, ya, kasnya yang berkurang. Oke. Nah, terakhir nih, akun ke-6, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu maksudnya apa? Kita perlu mengerjakan, nah, berbelit, gitu. Misalkan contoh bengkel, mobil orang masuk kan, kemudian karena orang itu buru-buru, takutnya nggak bisa nungguin mobil, udah nih harganya berapa saya bayar duluan, nanti silakan dikerjakan. Nah, si bengkel mendapatkan yang namanya pendapatan diterima di muka. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Pak, tadi yang belum pendapatan tuh berarti Pak. Yang beban dari muka ada yang bisa kredit 300. Terus pas waktu udah diganti sebagai ya dari sebagai harta kan 900 berubah ininya. Terus pas waktu diganti sebagai beban tuh angkanya berubah gitu. Oke, dari sini kita. Nah, ada ilustrasinya ya. Nah, berarti Nabil memperhatikan nih. Nah, coba kita lihat bareng-bareng. Sebelum kita masuk ke LKPD ya. Tanggal 1 Oktober, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun. 1 tahun 1.200.000. Berarti sebulan berapa? 100 ya. Sampai sini dulu nih, clear ya, sebulan 100. Kemudian dia mulainya 1 Oktober. Asuransi dibayar di muka pada kas untuk jurnal umum 1.200.000. Atau beban asuransi pada kas 1.200.000. Ada dua akun ya yang memungkinkan. Nah, bagaimana cara memulainya? Kalau asuransi dibayar di muka, dia masuk di R, ya itu dari saya. Jadi masuk kategori harta. Kemudian kalau yang atasnya beban asuransi maka masuk ke kategori beban. Kenapa dia jadi beban? Karena si asuransi dipakai bukan bayar, maka menjadi beban perusahaan. Ya, premi itu biaya, premi asuransi, biaya asuransi. Nah, lanjut ya, kan kalau kasih contoh misalkan kalau nyebut merek nih ada asuransi prudensial gitu ya, yang sering ada di iklan. Jadi kalian bayar asuransi 300.000 per bulan. Nah, 300.000 itu disebut dengan premi asuransi. Setiap bulan kalian bayar 300.000. Oke, lanjut. Nanti kan ada yang bisa menerjemahkan?
Dari gambar ini siapa yang bisa menerjemahkan? Itu berapa 3 bulan? Oke, Oktober, November, Desember. Kenapa Oktobernya dihitung? Karena dari tanggal aktif itu berarti sisanya 9 bulan. Karena dihitung 1 tahun ya. Bulan. Nilai bebannya 300. Dari mana 300? Oke, 3 dikali 1/200 ya, 3/12. Nah, ini 9 bulan 900 karena 9/12 dikali 1.200.000. Itulah tadi pertanyaan Nabel, kenapa ada yang 300, ada yang 900. 300 itu jika dia menjadi beban. Ya, 900 ketika dia menjadi harga. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, silakan dilihat KPD-nya. Ya, satu kelompok, satu KPD. Nah, silakan coba dipahami masalahnya. Ya, dicantumkan nama anggota kelompok. Kemudian cantumkan juga itu namanya nama perusahaannya. Oh ya, boleh ya. Oke, silakan. Cari dari kita diperbolehkan, diberikan minta kan? Silakan ini ada buku referensi tambahan. Jadi kalau mau lihat materi jurnal penyesuaian ya. Ya. Iya. Faktanya kan yang misalkan contoh, dalam satu kasus itu ada 4 pertanyaan. Perlengkapan yang masih harus disesuaikan, karena ada gitu ya. Atau gaji yang harus dibayar. Itulah yang disebut dengan loannya. Itulah yang harus disesuaikan. Kelompok 2 bisa dilihat itu datanya lengkap ya, ada di belakangnya. Penjelasannya dan bagaimana cara menghitungnya. Jangan lupa nanti ditunjuk siapa yang menyampaikan hasilnya ya. Boleh. Pilih kamu tempatnya. Sama. Ini sama juga. Tiga saja. Mana?
Ya, silakan. Disampaikan ya, buat di kredit, jadi buat ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok yang simpulan yang berkaitan pada laporan kerja tersebut. Ya. Dan yang kedua, mana bukan Pak,
Kita pilihnya ketiga itu dua kelompok dulu. Oke, ya. Silakan. Dan pasti boleh menanyakan yang apa yang disampaikan oleh kelompok 4 nanti juga demikian. Dan yang disampaikan pertama adalah laporan jurnal penyesuaian saat apa? Dengan situ ya. Ya, penugasan apa? Kemudian yang kedua, masalah apa yang harus disesuaikan? Nah, dari mana kalian bisa menentukan? Atau nomor 1 apa yang belum sesuai, 2 apa dan seterusnya. Itu disampaikan. Ketiga, hasil diskusi jurnal penyesuaiannya, ya. Untuk yang akun pertama apa jurnal penyesuaiannya, kedua apa dan silakan kelompok 2 di sebelah sini ya kalian. Yang lain silakan ya di stop dulu ya. Kita perhatikan apa yang ditampilkan kelompok. Assalamualaikum. Wah, masalah. Ya, jurnal penyelesaian dari kelompok 2 adalah tentang bengkel Bank Zafran periode April. Hal-hal yang harus disesuaikan pada bengkel Bank Zafran pada bulan April yaitu peralatan, perlengkapan, pinjaman bank, dan sewa ruangan. Berarti ada berapa akun? Hasil diskusi kami menghasilkan beban penyusutan peralatan debit 65.000, akumulasi penyusutan peralatan debit 65.000, beban utang bengkel 3 di debit 300.000 naik, beban bunga bank 35.000 di debit, bank 35.000 di kredit, sewa bulan dibuka 550.000 di debit, beban sewa ruangan 550.000 dengan pasal total dan 1 juta. Baik, berarti ada ya 4 akun dengan saldo totalnya 1 juta
25.000 berdasarkan data dari neraca saldo yang ditambahkan dengan kondisi yang harus disesuaikan. Oke, sebelum duduk, silakan ada yang mau berkomentar dari 3 kelompok yang lain. Yang bertanya, boleh pertanyaan, boleh pernyataan. Yang menambahkan silakan. Menurut saya nggak begitu, misalkan silakan boleh. Ngapain ini? Orang kami ya, Dewa, ada yang bertanya enggak? Oke. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Selanjutnya, ada yang buka, ada yang menjelaskan. Wah, ini debit dibayar kemudian syarat kedua adalah mengenai debit 350.000 dan perlengkapan di kredit 300.000 sebesar sehingga penyesuaiannya dan akumulasi penyusutan peralatan 150.000. Jenazahnya akan dibayar di muka dengan debit 225 dengan total debit 9 juta 500 dengan total kredit 9.500. Oke, balance ya. Balance ya. Debit dengan kredit. Ada berapa jumlah akun yang disesuaikan? Apa aja tadi boleh dibilang kembali? Oke, ada sewa, dapat perlengkapan, dan penyusutan peralatan, satu lagi iklan dibayar di muka. Silakan kelompok lain belum ditutup oleh kelompok 4. Ada yang mau berkomentar? Tidak harus bertanya ya. Coba dulu. Kita karena beda kasus ya, jadi beda jawaban. Gak ada? Oke, kalau tidak ada, selain kelompok 4 ditutup. Jadi kita mau pelajari tentang apa? Apa yang dimaksud dengan penyesuaian? Apa yang disesuaikan? Akun yang tidak sesuai, laporan yang tidak sesuai, ya, yang berasal dari datanya saldo. Nah, pada jurnal penyesuaian ini harapannya setelah dibuat, setelah dilaporkan, maka kondisi keuangan yang awal sempat disampaikan apa? Di kondisi keuangan yang berantakan, mengalami kerugian, dengan adanya jurnal penyesuaian, kondisi keuangannya kembali menjadi normal, ya, dengan normal bisa dilanjutkan untuk membuat laporan keuangan, ya. Nah, kemudian di berapa menit lagi kita ya, sekitar 5 menit terakhir ya.
Oke, baik. Bapak akan coba memberikan penugasan mandiri nih, tugas individu. Nah, ini boleh nanti apa namanya dikerjakan di rumah ya. Sama-sama. Pertemuan lah. Pada pertemuan berikutnya, kita kan nanti akan ada pertemuan selanjutnya ya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya, ini mohon dibawa dan sudah ya langsung pada kertas tersebut ya. Jadi nanti tidak bercecer nomornya dengan tas yang lain. Baik, berapa orang ngomongnya? Oh, 4. Baik, siap. Nah, sebentar sebelum disimpan kertasnya, perhatikan baik-baik. 5 soal itu merupakan soal analisis. Soal analisis. Kalau biasa kita sebut dengan soal hoax, itu coba lihat pertama. Ditanyakan bagaimana jika neraca saldo tidak seimbang antara debit dengan kredit. Ya, debitnya sekian, kreditnya beda. Pertanyaan kedua, faktor penyebab ketidakseimbangan itu kenapa bisa nggak sesuai? Dan pertanyaan ketiga, siklus akuntansi. Nah, tadi yang sudah kita coba bahas bareng-bareng nih. Ya, mulai dari nyatet, kemudian posting dan seterusnya. Kemudian yang keempat, sumber jurnal penyesuaian. Nah, tadi kelompok keempat memanfaatkan beberapa sumber ya. Ada dari buku paket, dari buku yang lainnya tambahan, yaitu menjadi sumber. Ya, kemudian catatannya dari mana? Dari neraca saldo. Dan kelima terakhir adalah identifikasi akun. Akunnya apa aja? Tadi yang Bapak sampaikan ada 6 akun, ya. Ada 6 akun yang bisa disesuaikan dari perlengkapan dan lain sebagainya. Ya, tugas itu silakan dikerjakan secara mandiri karena nanti akan ada rubrik penilaian mandirinya. Nah, terakhir kita refleksi sedikit ya, lalu semuanya mohon diisi dan langsung dikumpulkan. Ini tidak dibawa pulang, jadi cukup melingkari di halaman kedua nanti kalian cukup dengan checklist centang ya, centang. Jalan aja. Oke, next. Ya, silakan tulis di situ beritanya ya. Sampaikan apa yang kalian terima pada hari ini untuk merefleksi apa yang Bapak sampaikan. Ya, jangan dibagus-bagusin semua, tapi kalau memang bagus ya tulis bagus gitu. Ya, jadi itu nanti tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran kita. Ya, kita bisa. Ya, memang itu kita tanya. Oh, ya pertama dulu mau ya, ya, yang mana ini biasanya ada kelompok dua, oh RPP.
Berikutnya tadi yang rencana pembelajaran Bapak sampaikan soal kita menggunakan model seragam tulis learning. Ya, kalian mengamati dulu, mengidentifikasi masalah. Waktunya 2 menit lagi ya. Refleksikan cepat ya. Enak kok. Dari AJP. 12 IPA 1. Kalau dulu mengatakan RPK harus kok gitu sih? Ada yang sudah lagi selain itu? Sudah, sudah? Sudah, oke. Baik, yang sudah boleh dikumpulkan PD kelompoknya. Yang kelompok tadi yang jurnal penyesuaian dikumpulkan ya. Jurnal PD kelompoknya dikumpulkan. Tapi kalau ini biasanya ya. Ini yang PDJ ya. Yang ini PDJ. Di mana kelompok tadi? Oh, ini dan sebagainya. Di yang belakang. Oke, isinya itu di info ya. Biar Pak ya, sebelum ditutup ya, lupa semuanya. Bu, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menuntaskan pembelajaran hari ini. Materinya terkait dengan jurnal penyesuaian. Tentu yang namanya belajar pasti akan ada tindak lanjut, ada follow up. Salah satunya tugas mandiri yang nanti akan dipertanggungjawabkan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi nanti mohon dituntaskan dan hal-hal yang belum dipahami hari ini nanti ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Ya, Pak ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya dan semangatnya, motivasi dalam belajar pada hari ini. Sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik, ya, balik lagi. Ya. Paketnya yang tadi surain yang sudah dikerjain, kumpulin dulu ya biar paham dulu. Paketnya yang belum dinilai kumpulkan lagi. Jelas. Ya,
Langsung makan. Ini bukan namanya. Rumahnya Ender di mana sih? Oh, itu bagus. Iya, itu kan itu. Oh, iya. Ya, ini. Waalaikumsalam. Dan itu aja. Nih, kalau makan ya kita ini. Betul kan? Ayo.